Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para ulama yang selalu kita taati fatwanya, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini masih senantiasa memberikan kenikmatan secara jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian pada malam hari ini masih diberi kekuatan secara zahir batin, sehingga masih mampu melakukan aktivitas untuk kebaikan, beribadah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lewat ajaran beliaulah kita sekalian membedakan mana itu yang hak dan mana itu yang batil, yakni lewat ajaran yang kita cintai kebenarannya, ajaran ad-din Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 perkara yang mana 3 perkara ini mampu menjadikan jariyah manusia yang sudah wafat. Karena itu hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada prinsipnya manusia hidup itu adalah, yang pertama, manusia itu hendaknya punya akhlak. Karena etika adalah merupakan satu tonggak dalam satu kehidupan manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menata umatnya pada waktu itu, yang pertama yang ditata adalah akhlakul karim. Peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam itu adalah merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang amat berat, pekerjaan yang membutuhkan satu energi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu statement dalam ayat Al-Qur'anul Karim, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau adalah manusia yang punya akhlak dan budi pekerti yang baik untuk menata kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Karena itu dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh engkau Muhammad adalah manusia yang mana manusia menjadi contoh bagi seluruh manusia, karena engkau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk menjadikan suri tauladan dalam kehidupan peradaban umat manusia di muka bumi ini. Hadirinlah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah dalam sabda beliau yang lain mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, dimanapun anda itu bertempat, di lokasi manapun. Wa'ad bi sayyi'ata, dan ikutilah kejelekan kamu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kejelekan itu akan terhapus dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Manusia di muka bumi itu pada dasarnya adalah tidak ada yang sempurna.
Al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia adalah tempat lalai dan tempat luput. Tapi oleh karena itu manusia yang paling baik adalah manusia yang punya kesalahan lalu orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, yang pertama kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kejelekan, apabila kejelekan itu tidak diteruskan, artinya kejelekan itu adalah ikuti dengan kebaikan, ikuti dengan amal saleh, ikuti dengan ibadah yang baik dan meninggalkan sesuatu yang mungkar, sesuatu keburukan itu, maka insya Allah keburukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang kedua menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Manusia itu pada prinsipnya adalah harus berbuat baik kepada siapapun, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tanpa melihat suku dan ras. Oleh karena itu manusia adalah yang dilihat akhlakul karimahnya, tidak dilihat seberapa ilmunya, seberapa kedalaman ilmunya, apa makna dari kedalaman ilmu, namun akhlaknya adalah, moralitasnya adalah rusak, moralitasnya adalah di bawah standar. Ini adalah satu perbuatan yang tidak mencerminkan satu keilmuan. Yang keilmuan itu mestinya kalau kita lihat filsafatnya padi. Kalau padi itu masih hijau, maka padi itu adalah akan berdiri tegak. Tapi kalau padi itu sudah menguning, artinya padi itu semakin menunduk. Jika seorang itu punya keilmuan banyak, lalu keilmuan itu disalahgunakan, berarti keilmuan orang itu tidak bermanfaat dunia akhirat. Namun jika orang itu tidak seberapa ilmunya, namun keilmuan itu dilakukan dengan baik, diamalkan dengan baik, insyaallah ilmuwan itu akan bermanfaat dunia dan akhirat. Karena itu konsep yang ditaruhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini adalah yang pertama kejelekan. Jika manusia itu tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, kejelekan maka hapuslah dengan kebaikan. Yang kedua, berakhlaklah kepada sama manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan, "Dhuribat 'alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Pada dasarnya manusia itu akan ditimpa suatu kehinaan. Kehinaan di dunia dan insyaallah kehinaan di akhirat. Jika manusia itu tidak mampu menjalin dua perkara. Yang pertama adalah illa bihablim minallah. Manusia pada dasarnya di muka bumi adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia itu tidak mampu menjalankan amanat yang diperintahkan oleh Allah. Padahal manusia diciptakan di muka bumi ini adalah pada dasarnya adalah ma khalaqtul jinnal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia itu akan hina jika kehidupan manusia itu adalah tidak saling berkomunikasi dengan manusia. Artinya manusia itu saling membutuhkan, manusia antara satu dan yang lain saling tolong menolong, bantu membantu. Ada kaya, ada miskin, ada bodoh, ada pintar, ada alim, ada jahil. Semuanya itu adalah merupakan satu sirkulasi kehidupan. Oleh karena itu semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.